Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana kalangan analis menilai wajar penurunan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan saat ini karena secara historis indeks harga saham gabungan cenderung turun pada September hingga November dan akan kembali menguat menjelang akhir tahun. Lantas saham-saham apa saja yang masih konsisten memberikan return di periode September hingga Desember tiap tahunnya? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Meski sempat dibuka melesat 0,74% di awal perdagangan, sejalan dengan rilis inflasi Amerika Serikat yang melandai, namun IHSG di sesi pertama hari ini justru berakhir melemah. Di mana pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, IHSG terkoreksi 0,14% ke level 6.870,99. Pelemahan ini melanjutkan penutupan perdagangan Kamis kemarin, di mana IHSG pada sesi sore ditutup di level 6.880,63. Dengan demikian, indeks harga saham gabungan selama sepekan ini terus-menerus melemah, serta belum mampu kembali ke level psikologis 7.000 sejak terakhir ditutup di level 7.026,78 pada akhir pekan lalu. Para analis pun menilai penurunan yang terjadi saat ini masih wajar karena secara historikal IHSG memang kerap turun pada September hingga November tiap tahun sebelum kembali terangkat oleh sentimen window dressing. Seperti pada tahun 2019, IHSG tercatat terkoreksi di bulan September sebesar 2,52% dan pada September 2020 IHSG mengalami koreksi 7,03%. Sementara itu di September tahun ini, IHSG juga masih tercatat turun 1,92% dan di Oktober berjalan turun 2,27%. Meski demikian, ada sejumlah saham yang konsisten memberi return di periode September hingga Desember tiap tahunnya. Dan saham-saham ini pun bisa menjadi pertimbangan bila investor ingin mengamankan dana investasi yang dimiliki. Kebanyakan saham berkinerja defensif ini adalah saham berkapitalisasi pasar besar atau Big Caps. Dan secara historikal, saham bank Big Caps seperti BBCA, BBRI, BMRI, serta BBNI hampir selalu memberi imbal hasil positif pada bulan September hingga November tiap tahunnya. Dan dari keempat saham tersebut, hanya BBRI yang gagal memberikan return positif di 2021 karena tertekan oleh sentimen COVID-19. Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia Marta Kristina seperti dikutip laman Kontan menuturkan, saham perbankan sebenarnya bukanlah sektor yang defensif dari tekanan ekonomi global. Namun yang membuat keempat saham emiten perbankan Big Caps itu tetap kuat adalah kondisi fundamental dan prospek yang bagus. Meski terdapat ancaman resesi global, Marta memperkirakan subsektor perbankan masih akan menjadi penopang IHSG. Karena sepanjang pertumbuhan ekonomi masih positif, maka kredit perbankan akan tetap tumbuh. Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam keterangannya menyebutkan, pada Kamis 13 Oktober kemarin akhirnya mencatat all-time high ke level 9.600. Darmawan mengatakan kinerja positif pergerakan saham tersebut tak lepas dari transformasi bisnis yang terus konsisten dilakukan Bank Mandiri. Konsistensi tersebut diwujudkan pula lewat torehan kinerja yang solid. Tercatat hingga akhir Agustus 2022, Bank Mandiri secara bank only telah berhasil membekukan kredit sebesar 887,33 triliun rupiah atau tumbuh 9,89% secara year on year selaras dengan iklim ekonomi yang positif. Berbagi sumber, IDX Channel.